Oke, ada 3 pembicara dan ada 2 pembicara utama yang akan membahas sesuai dengan tema kita pada malam hari ini dan insya Allah pada malam hari ini juga akan ada sharing pengalaman bersama dengan alumni eh, atau kakak kelasnya adik-adik sekalian yang telah lebih dulu sukses lulus di sekolah kedinasan. Baik, adik-adik, kita mulai saja webinar kita pada malam hari ini. Sportivitas. Baik, adik-adik boleh on cam. Kita mulai webinar kita pada malam hari ini. Baik, adik-adik sekalian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga kita semua adik-adik bisa hadir di acara yang sangat luar biasa ini, yaitu webinar bagaimana kita membedah rahasia sukses lulus SNBP melalui TKA dan juga UTBK, dan nanti juga akan ada pembahasan tentang bagaimana bisa lulus sukses di sekolah kedinasan tahun 2026 nantinya. Adik-adik, perkenalkan saya Kak Aso dari Bimbingan Belajar Master Prima Makassar yang diberikan amanah untuk membuka webinar yang sangat dahsyat pada malam hari ini dengan tema yang telah kita lihat bersama, yang telah diinfokan bersama di grup-grup maupun di chat pribadi dari adik-adik sekalian. Adik-adik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya di Zoom yang luar biasa ini. Silahkan adik-adik nyiapkan pulpennya, nyiapkan kertasnya untuk bisa mencatat hal-hal yang mungkin penting dan bermanfaat buat adik-adik sepanjang pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga di Zoom kali ini adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna bagi masa depan perencanaan dari cita-cita adik-adik yang akan datang. Baik, adik-adik, sebelum saya memperkenalkan pemateri luar biasa saya pada malam hari ini, terlebih dahulu saya mencoba untuk membuat lalu lintas atau tata tertib dari webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menjaga ketertiban. Mohon untuk adik-adik fokus selama materi disampaikan. Etika bertanya, jika adik-adik ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan dan mohon untuk tidak berbicara sebelum dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, adik-adik, sopan dan santun di kolom chat. Mohon untuk tidak menuliskan komentar yang tidak ada hubungannya atau tidak relevan dengan kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Dan yang keempat, kita menghargai dan kita berikan kesempatan kepada teman-temannya yang sangat antusias, yang sangat ingin belajar, ingin mengetahui TKA itu seperti bagaimana sih, UTBK itu seperti apa sih nanti di tahun-tahun yang akan datang, kedinasan itu seperti apa sih. Jadi adik-adik, bagi yang merasa bahwa ini Zoom-nya malam ini saya sudah tahu, saya sudah dapatkan di tempat lain, boleh berdiam diri saja, jangan membuat hal-hal yang mengganggu daripada
kegiatan Zoom kita pada malam hari ini adik-adik. Berikan kesempatan buat teman-temannya yang benar-benar ingin belajar. Kemudian yang kelima adik-adik, biasanya dari pemateri lupa untuk disable atau enable dari Anonetnya. Mohon untuk jangan ada yang mencoret-coret atau apapun itu pada saat pemateri memberikan materi, dan mohon untuk ketika di share screen-nya adik-adik ada yang aktif Anonetnya, mohon untuk tidak mencoret-coret layar. Dengan sangat hormat, dengan kerendahan hati, saya memohon kepada adik-adik semua, adik-adikku, ayo kita tunjukkan bahwa siswa-siswa Makassar adalah siswa-siswa yang bermartabat dan punya sopan santun, punya etika. Karena pemateri kita pada kali ini dibawakan langsung oleh mereka adalah ahli konsultan dari Master Prima yang berkantor pusat di Malang, Jawa Timur, dan mereka adalah orang-orang dari Master Prima Pusat yang membawakan materi pada malam hari ini, sehingga kita memberikan pembuktian bahwa siswa-siswa Makassar adalah siswa-siswa yang hebat. Oke adik-adik sekalian, saya memberikan pengantar sedikit. Yang pertama adalah mungkin adik-adik lagi mengalami apa yang kita lihat di screen yang ada di depan. Adik-adik mungkin bisa lihat seberapa pahamkah Anda tentang tes TKA. Nah, kalau ada yang masih lagi buta-buta, masih belum paham banyak, sebentar pemateri kami akan membahas tentang TKA itu seperti apa, bagaimana itu tes TKA, dan bagaimana model soal-soalnya nanti akan ada pembahasan oleh pemateri kami. Dan mungkin adik-adik juga mengalami ini ya, Kak, UTBK itu ada perubahan enggak ya? Nah, kita nanti saksikan materi dari pemateri kita pada malam hari ini. Apakah ada perubahan UTBK itu seperti apa? Apakah UTBK tahun ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Seperti misalnya yang di PKN STAN, tahun ini UTBK tidak lagi digunakan. Nah, itu adik-adik menjadi materi kita pada malam hari ini, nanti akan disampaikan secara detail oleh pemateri kita. Atau mungkin adik-adik lagi mengalami ini ya, lagi bareng-bareng sama teman-teman, duduk di kelasnya, menghayal, ini kita mau kemana ya setelah selesai kelas 3 atau selesai kelas 12, kita mau kemana, mau ke perguruan tinggi kah, mau ke Unhas kah, mau ke UNM kah, mau ke UI kah, atau kita mau ngambil kedinasan apa ya bagus. Nah, nanti adik-adik akan terjawab di materi yang akan dibawakan oleh pemateri kami, akan terjawab rasa kebingungan adik-adik sekalian ya. Maka dari itu ayo kita simak bersama materi nanti dengan saksama adik-adik sekalian. Baik adik-adik, persepsi yang bisa saya berikan adalah saya mencoba bertanya sama mesin pencari ya. Menurut Kemendikdasmen, apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi tes TKA, adik-adik? Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya untuk angkatannya adik-adik pada tahun ini, ada TKA. Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya tanya ke Kemendikdasmen, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tes TKA, adik-adik? Ternyata yang harus kalian lakukan adalah Anda harus memahami asesmen TKA itu seperti apa, dan apa sih yang harus Anda kuasai untuk TKA itu. Ternyata adik-adik ada yang sangat penting di poin nomor 2. Pada saat kita ingin memilih mata pelajaran atau mengambil mata bidang studi pilihan adik-adik, ternyata kita harus ketahui apakah ini kekuatan akademik yang Anda miliki, apakah ini kelebihan akademik yang Anda miliki. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah mengetahui, apakah Anda sudah tahu bahwa oh saya kuat di matematika, oh saya kuat di biologi, oh saya kuat di fisika, atau jangan-jangan adik-adik Anda tidak tahu sebenarnya Anda kuat di mana, atau jangan-jangan adik-adik tidak tahu bahwa Anda punya tipe otak, kemampuan otak
itu Anda punya kemampuan atau mahir atau lebih di mata pelajaran apa. Atau jangan-jangan Anda nanti akan memilih jurusan psikolog, tapi ternyata Anda punya tipe otak, ternyata tidak mampu untuk selesai di psikolog. Nah, itulah nanti yang akan dibahas oleh pemateri kami, adik-adik sekalian. Nah, kalau Anda belum melakukan ini, belum menguji diri Anda bahwa Anda punya kekuatan akademik di mana, maka Anda sangat terlambat, apalagi kalau Anda sudah memilih bidang studi pilihan. Dan adik-adik, mudah-mudahan Anda belum menentukan dan masih ada kesempatan, ayo kita belajar bersama pada malam hari ini. Untuk itu, adik-adik sekalian, untuk sukses TKA ala Master Prima, cara Master Prima bagaimana sukses untuk TKA itu, yang pertama adik-adik harus sudah pernah tes minat dan bakat. Saya mau coba interaksi dulu, coba di kolom chat ditulis nama. Saya belum pernah tes minat dan bakat, Kak. Yang sudah pernah tes minat dan bakat coba ditulis. Ada nggak di sini yang sudah pernah tes minat dan bakat? Coba adik-adik, saya mau lihat di kolom chat. Tulis nama, saya sudah pernah Kak, tes minat dan bakat. Sudah pernah dari adik Juraidin. Yang lain, adik-adik, coba bantu kakak, saya mau lihat sih materi kita di sini. Peserta kita malam ini sudah pernah nggak tes minat dan bakat? Oke, oke. Ada yang belum, ada yang sudah, tapi dominan udah ya. Oke. Oke, baik adik-adik. Sebentar nanti admin akan lihat siapa-siapa yang belum pernah tes minat dan bakat. Di Master Prima, adik-adik sekalian kita ada tes minat bakatnya, bahkan kita fasilitasi secara gratis. Kenapa penting tes minat dan bakat adik-adik? Karena tes minat dan bakat inilah nanti yang akan dipakai acuan untuk menentukan adik-adik bidang studi pilihan apa. Tapi jangan cepat-cepat memilih ya, harus Anda melakukan simulasi kemampuan awal. Jadi tes minat dan bakat dulu, lalu kemudian simulasi, kita tes kemampuan awal Anda bagaimana. Setelah itu pahami nilai presentil. Kalau di Master Prima ada istilah nilai presentil. Jadi kalau Anda memilih misalnya, oh saya mau jurusan ini, lihat nilai rapormu. Kuat tidak kamu di nilai rapor itu? Mampu tidak kamu untuk selesai nanti kalau ambil jurusan itu? Yang keempat, adik-adik, kalau di Master Prima ada istilah konsultasi. Kalian bisa konsultasi di Master Prima supaya kamu tidak salah pilih nanti bidang studinya. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Dan materi ini akan dibahas banyak nanti bersama dengan Kak Yayang Nurjamil SSI. Beliau adalah Kepala Cabang Master Prima Pusat. Beliau adalah manajer marketing dari Master Prima Pusat. Akan membahas sukses TKA SNBP dan sukses UTBK. Ya, nanti akan dibahas jauh bersama dengan Kak Yayang. Kemudian di materi kedua akan hadir Kakak Rifki Aunur Rahim, ya. Kakak Rifki ini adalah alumni Master Prima tahun 2024 yang baru-baru tahun lalu, dan Kakak Rifki ini lulus DIS, ya, tahun 2024. Nanti sebentar Kakak Rifki akan mencoba untuk berbagi atau sharing session kepada kita semua bagaimana sih pengalaman dari Kakak Rifki pada saat mendaftar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dan ini nanti materi yang mungkin agak lama karena Kakak Sarah atau Kak Sarah Ariandari SSMPD akan membawakan materinya pada malam hari ini, dan dia akan menjadi pembicara yang ketiga nanti adik-adik. Beliau adalah dosen dan penulis buku di Gramedia. Kemudian beliau adalah manajer Markom Digital Master Prima. Dia akan membahas bagaimana sih sukses kedinasan di tahun 2026 nanti. Dan dia juga akan membahas beberapa soal-soal hot dari TKA dan Sekdin. Ya, nanti akan dibahas oleh Kak Sarah. Baik, adik-adik sekalian,
Sebelum saya mempersilahkan pemateri saya mau mencoba untuk memperkenalkannya dulu. Tadi saya sudah perkenalkan Kak Yayang. Sudah hadir Kak Yayang? Selamat malam Kak Yayang. Sudah hadir? Ya, selamat malam. Iya, Halo. sudah hadir Kak Yayang. Baik. Kakak Rifki, sudah ada Kakak Rifki? Hadir Kak, hadir. Wih, dengan pakaian lengkapnya luar biasa Kakak Rifki ya. Sebentar semangati adik-adiknya ya. Dengan Siap. pakaian lengkapnya. Terima kasih atas waktunya malam ini. Kakak Rifki telah hadir dengan pakaian seragam lengkap. Nanti bisa menjadi motivasi buat adik-adik juniornya. Parkir dulu ya Kakak Rifki ya sambil ngopi. Karena materinya pertama ada Gayayang. Kak Sarah, udah hadir Kak Sarah? Ya Kak, Malam Kak Sarah. wah ya Malam Alhamdulillah Kak baik. Sarah. Jangan lupa siapkan STMJ ya Kak Sarah. Malam ini kayaknya kita Siap-siap. akan panjang bersama adik-adik Makassar yang luar biasa. Kita akan Siap. membersamai adik-adik kita untuk belajar bersama pada malam hari ini. Baik, minta bantuan dari Kak Sarah mungkin mendampingi saya untuk kita sharing session. Mungkin nanti ada yang lewat dari saya, Kak Sarah bisa bertanya ke Kakak Rifki apa yang perlu dibantu untuk ditanyakan ke Kakak Rifki. Ya, Kakak siap. Rifki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Wih, luar biasa nih. Lagi di mana ini Kakak Rifki? Ini latarnya kok eh, seperti lagi di kampus ya? Lagi di kos kebetulan Kak. Oh, lagi di kos ini ya. Iya, Keluar keluar ki kentalnya Makassarnya ya. Jadi iya kan. Kak Sarah geleng-geleng kepala aja ya kalau ada yang nggak ditahu. Oke. Baik teman-teman, ini adalah Kakak Rifki Ainur Rahim ya. Dia adalah siswa Master Prima Makassar pada tahun 2024 lalu dan sekarang ini sedang kuliah atau lulus di kedinasan STIS ya. Apa kabar Kak Rifki, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik Kak. Oke, Alhamdulillah. beberapa waktu lalu kan ada tuh di kantor Makassar. Kapan balik lagi deh ke sana? Bulan berapa kemarin? Kebetulan tahun ajaran baru ini Kak, baliknya tuh tanggal 1 September. Tanggal 1 September Iya, kemarin. 1 September kemarin. Sip. Nah, sekarang Kakak Rifki, silakan saya berikan kesempatan dulu apa yang mau disampaikan oleh Kakak Rifki sebelum sebentar saya mencoba tanya jawab dan ada juga Kak Sarah sebentar mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Kak Sarah. Nah, sekarang saya persilakan dulu Kak Rifki 1 sampai 2 menit memperkenalkan diri, menceritakan pengalamannya, apa dan lain-lain sebagainya. Saya persilakan Kak Rifki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Salam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Nur Rahim. Saya sekarang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan yaitu Politeknik Statistika STIS. Bagi mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi Politeknik Statistika STIS itu berdiri di Jakarta. Itu peminatannya fokus ke bidang statistika. Jadi bagi teman-teman nih yang suka belajar matematika dan sebagainya, mungkin cocok ke eh, kampus statistik ini. Terus tahun 2024 saya tuh kebetulan sebelum masuk ke dinasan ini kan SNBT dulu terus pendaftaran kedinasan. Jadi pada SNBT tahun 2024 itu saya kebetulan lulus di Unhas juga prodi Teknik Elektro. Terus untuk eh, saya juga alumni dari Master Prima dan sebenarnya pada saat itu di Master Prima saya tidak hanya les kedinasan. Saya juga ngambil apa tes paket SNBT juga. Jadi sepaket SNBT dan kedinasan dan alhamdulillah bisa lolos di kedua kampus. Mungkin sekian Kak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kakak Rifki, luar biasa ya. Jadi memang Kakak Rifki di Master Prima Makassar ambil program dia 2 kelas ya, Kakak Rifki ya, Betul Kak. 2 kelas. Jadi Senin, Rabu, Jumatnya belajar kelas UTBK, kemudian Selasa, Kamis, Sabtunya dia belajar di kedinasan. Dan dua-duanya lulus loh kawan-kawan, lulus di Unhas dan lulus juga di kedinasan.
Boleh disampaikan enggak Kakak Rifki ke adik-adik pengalaman tes UTBK dulu, pengalaman tes UTBK. Jadi pada tahun 2024 itu kan tes UTBK-nya sudah seperti yang kayak sekarang, Kak. Jadi sudah TPS. Nah, pada saat itu di Master Prima kan itu jadwalnya bergiliran. Jadi adik-adik itu ada banyak tentor, bisa belajar semisal pada hari ini belajar bahasa Inggris, mungkin besoknya itu belajar pengetahuan kuantitatif dan pelajaran matematika. Terus untuk UTBK tahun kemarin itu skor saya di sekitar, saya kalau nggak salah ingat, itu di sekitar 680-an kalau nggak salah. Terus subtes yang tertinggi saya itu ada di bahasa Inggris yang hampir menyentuh 800. Nah, tips saya untuk adik-adik sekalian, UTBK itu sulit. Jadi memang perlu bimbingan yang baik, entah itu memotivasi dari diri sendiri ataupun eh, cita-cita untuk mengejar mimpi kalian. UTBK itu susah, kedinasan itu susah, tapi kalau kalian bercita-cita tinggi pasti bisa. Mungkin itu sih Kak, untuk UTBK. Wow, luar biasa. Thank you, Kak Rifki. Kalau Kak Rifki di tes kedinasan STIS itu boleh nggak diceritakan pengalaman Kak? Apa-apa saja tuh tesnya? Nah, ke- Adakah tes kesehatan? Adakah tinggi badan? Adakah apa? Oke, boleh Kak. jadi teman-teman sekalian, kalau pada saat tahun 2024 tes distis itu awalnya kan mungkin teman-teman sudah tahu, beberapa yang ada yang sudah tahu. Jadi awalnya itu kita tes administrasi dulu. Teman-teman kirim berkas mengenai data diri, form persetujuan dan lain-lain. Habis itu teman-teman akan mengikuti tes yang namanya tes seleksi kompetensi dasar. Nah, tes SKD ini sebenarnya kalau saya boleh bilang gampang tapi tricky, sangat-sangat tricky soalnya. Teman-teman harus memang bukan hanya pintar, tapi pintar-pintar cara menjawab soal. Nah, habis tes SKD, alhamdulillah saya lulus perankingan, lalu lanjut tes seleksi matematika. Kebetulan pada saat itu tes seleksinya matematika, oh ya, sekalian juga tes psikotes. Jadi dalam satu hari itu adik-adik akan dapat tes matematika dan psikotes di hari yang sama. Jadi memang perlu persiapan yang matang. Habis itu alhamdulillah lolos juga. Setelah itu ada tes kesehatan dan tes fisik. Nah, tes fisiknya tuh berupa lari, push up, sit up, dan shuttle run. Terus untuk tahun ini dari kabar yang saya dengar itu sudah ada tes wawancara. Tes wawancara. Jadi adik-adik juga harus beradaptasi dengan segala tes yang ada. Mungkin seperti itu, Kak. Kakak Rifki masih ingat nggak latihan samaptanya bersama Master Prima di kolam Unas? Gimana tuh? Masih ingat? Iya, masih ingat, Kak. Jadi bersama dengan pelatih dari kakak Menwa ya di Unhas itu latihannya dibuat persis sama dengan waktu model tes ya, di mana pagi hari adik-adik samapta dulu atau renang dulu, terus pada saat siang hari lanjut dengan samapta dan itu dilaksanakan dalam waktu satu waktu yang bersamaan dan tidak saya bayangkan bagaimana fisiknya teman-teman itu dalam satu hari kesemaptaan dibuat padat seperti itu. Jadi itu yang membuat Kakak Rifki mungkin punya pengalaman ya pada saat tes kesehatan fisik. Betul, Kak Kak. Sarah mungkin ada tambahan, saya persilakan. Oke, Kak Rifki mungkin ada ini ya, alasan sendiri nggak milih STIS atau mungkin awalnya itu ada kedinasan yang lain yang dipinginin gitu sama Kak Rifki. Oke, kalau dari saya sendiri, Kak, kan awalnya itu eh, tes ikut tes minat bakat juga di Master Prima. Lalu hasil tesnya tuh saya memang condong ke ya, hal yang berbau analitik. Nah, Nah, jadi oke, saya cari kedinasan, terus dipandu juga sama Master Prima, kedinasan yang memang fokusnya ke arah yang analitik ataupun berbau matematik. Nah, kebetulan oke, cocok di STIS, cocok juga dengan mata kuliah yang diampu. Akhirnya saya pilih STIS untuk didaftari, gitu Kak. oke. Nah, itu untuk mungkin bisa diceritain Kak kuliahnya kayak gimana karena kan biasanya ada juga yang berpikir ini ya semua kedinasan militer gitu. Nah, STIS ini kan salah satu yang lebih mengutamakan otak gitu ya daripada fisik gitu kan. Nah, itu mungkin bisa diceritain Kak. Mungkin sehari-hari itu kuliahnya apakah kayak kuliah di PTN atau seperti apa? Nah, mungkin sebagai komparasi saya juga
sempat kuliah beberapa bulan di Unhas. Lalu kalau dibandingkan dengan STIS, kuliah di STIS itu memang berat, jujur berat teman-teman. Tapi sebandinglah dengan apa yang kita capai, kan seperti yang mungkin teman-teman dengar, kuliah di STIS itu langsung kerja. Lalu untuk di STIS, sesuai dengan apa yang Kakak Sarah bilang, itu eh, kalau bisa dibilang dibanding dengan kedinasan lain, kita tuh lebih condong ke akademik dibanding fisik yang seperti militer seperti itu. Jadi kalau di STIS, kita memang diberi banyak materi, diberi banyak tugas, tapi tapi juga di beberapa minggu itu kita diberi latihan samapta oleh kakak-kakak menwa juga. Jadi selain akademik, kita juga tetap diperhatikan fisiknya dengan samapta. Mungkin Oke, itu, Kak. kalau STIS kan dari awal sudah bisa milih penempatan ya. Betul, Nah, Kak. kemarin tuh Kak Rifki berarti milihnya di mana? Kalau saya kemarin pilih formasinya balik ke kampung sendiri, Kak, di Sulawesi Selatan. Oh, di Sulawesi Selatan ya. Iya. Oke, oke, oke. Terus mungkin ini banyak yang bertanya-tanya juga. Ini biar jadi saksi ya. Bayar nggak Kak? Ada bayar-bayarnya nggak ini? Untuk bisa diterima ada bayar-bayar dari belakang Kak ini. Kalau soal bayar-bayar, di situ itu mitos, guys. Saya jamin mitos Oke, 100%. Karena alhamdulillah dari awal sampai akhir, saya itu tidak ada bayar apapun, baik itu ke orang, ke siapapun, instansi tidak ada sama sekali. Terus untuk perkuliahan, gratis semuanya, ini seragam semua, celana sampai sepatu, pelajaran, semua itu gratis, guys. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun saat kalian bersekolah di kedinasan. Gitu, Kak. oke. Dulu kalau untuk tes matematikanya kan dengar-dengar lumayan susah ya untuk yang matematikanya. Nah itu sesusah apa kalau dibandingkan sama TIU mungkin Kalau gimana? Kalau sebagai dari yang saya lihat ya Kak, TIU itu kan lebih fokus ke soal matematika dasar tapi lebih ke konsep. Konsepnya Oke, yang otak-atik. Jadi memang adik-adik harus eh, menguasai betul konsep-konsep dasar dalam matematika. Nah, bedanya dengan di tes matematika di STIS, itu mungkin kalau adik-adik yang mengambil IPA itu akan familiar dengan namanya yang matematika minat atau mungkin sekarang matematika lanjutan. Jadi akan ketemu soal-soal seperti integral, kofaktor, terus sin kostan, trigonometri, mungkin soal-soal seperti itu, Kak. oke, siap-siap. Berarti kalau untuk nilai SKD-nya masih ingat berapa, Kak Rifki? Kalau nilai SKD mungkin kalau nggak salah ingat 430-an sih, Kak. 130-an Iya, ya. Jadi 430-an. memang mungkin kuncinya itu juga ya. Kalau SKD-nya sudah lumayan tinggi, mungkin agak ringan lah ya ke selanjutnya gitu. Walaupun kalau STIS memang matematikanya juga yang agak-agak riskan juga ya, karena Betul, beberapa Kak. juga akhirnya gugur karena di matematikanya gitu. Ya Betul. mungkin itu Kak Aso. Mungkin teman-teman yang lain di sini mau bertanya. Silakan. Oh, Arham Maulana. Silakan. Silakan di Arham, open mic. Halo, tes, tes. Iya, silakan deh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kakak, tantangan sebesar apa yang kakak hadapi selama proses persiapan, dan bagaimana cara kakak itu mengatasinya? Oke, baik itu saya. Terima kasih. Oke. Kalau dari yang terima kasih untuk Arham dulu. Tantangan apa yang paling besar saya hadapi saat persiapan? Jujur, tantangan yang paling besar itu saya hadapi adalah distraksi, guys. Distraksi. Distraksi berupa mungkin teman-teman kalau mau belajar, terus ada ajakan nongkrong. Ah, nanti belajar dulu deh, nongkrong dulu. Nah, itu jangan, teman-teman. Jadi ketika kita sudah set goals, mau kejar ini, mau kejar itu, kejar. Harus fokus. Kalian itu kapan ya kalau nggak salah udah mau loh tahun depan pertengahan pertengahan tahun jadi kalian harus spend uh, waktu yang tersisa untuk persiapan karena pesaing kalian itu mungkin ada yang sudah persiapan dari kelas satu SMA bahkan mungkin kalian juga akan bersaing dengan teman-teman yang gap year yang angkatan tahun 2024 2025 jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Lalu eh, cari lingkungan yang memang betul-betul suportif. Kebetulan pada saat dulu saya les di Master Prima, teman-temannya itu
memang bonding, punya tujuan yang sama yaitu meraih kedinasan yang kami pilih. Dan alhamdulillah ada beberapa teman saya juga yang lulus dan eh, beginilah sekarang kami. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti perkuliahan di kedinasan yang kami impikan dulu. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Naila, silakan. Oke Kak. Oke Kak, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada Kakak nih. Jadi tadi kan saya dengar itu katanya Kakak keterima di kedinasan dan di Universitas Unhas ya Kak. Nah, jadi pertanyaan saya apa yang buat Kakak termotivasi sehingga Kakak pilih kedinasan ini dibandingkan universitas. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Naila. Apa yang membuat saya lebih memilih kedinasan dibanding PTN yang dulu saya alhamdulillah lolos juga. Nah, yang jadi pertimbangan pada saat itu adalah mungkin teman-teman tahu bahwa kalau semisal kita itu bersekolah di kedinasan, secara otomatis kita akan langsung diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Itu pertimbangan pertama. Jadi teman-teman lagi tidak perlu repot untuk mencari kerja, tidak perlu repot lagi untuk mencari sana sini loker. Jadi ketika lulus itu sudah mantap untuk kerja. Terus yang kedua, biaya kuliah itu semua ditanggung gratis oleh pemerintah. Jadi teman-teman tidak ada tuh yang eh, selama kuliah pernah dengar UKT, akan bayar UKT. Di kedinasan itu semua gratis. Jadi itu yang menjadi pertimbangan pada saat saya eh, memilih untuk memutuskan lanjut di sekolah kedinasan dibanding PTN. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Saya sama Kak Aso juga kalau ada info kedinasan dulu kita kedinasan aja kali ya Kak. Pasti kita juga pilihnya Ini udah kedinasan. mulai masuk tuh diambil materinya sama Kakak Rifki. Aduh. Kita Oke, pasti ngambil kedinasan ya. oke deh. Hmm. Oke, Gimana ada adik-adik? lagi? Mungkin masih diberi satu kesempatan lagi, Ya, adik-adik. satu lagi mungkin pertanyaan. Silakan. Adakah? Mungkin ada yang pingin masuk STIS? Oh, Ahmad. Silakan, Adik Ahmad. Baik Kak, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Kak Rifki Kak. Kan Kak Rifki tadi bilang skor yang Kakak dapatkan itu buat SKD ada di atas 430-an. Nah, saya ingin bertanya Kak, kalau eh, yang Kakak tahu itu ah, berapakah skor minimal SKD yang kita perlukan untuk mendaftar kedinasan sehingga bisa dibilang aman untuk lolos di tahap SKD-nya Kak? Sekian, makasih. Bentar, Kak Rifki, itu kan materinya Kak Sarah tuh. Nanti boleh boleh dijawab sama Kakak Sarah ya. Mungkin Oke, ini sabar ya, ya, Kak ya Adi dulu Ahmad, mungkin sabar ya. dijelaskan aja Kak Rifki dulu peringkat Hmm. berapa tuh peringkatnya. Kalau jadi gini teman-teman, kalau kalian semisal sudah lolos administrasi terus mengikuti SKD, ada yang namanya perankingan. Nah, perankingan itu kalian kali 3 kota formasi yang ada di prodi yang kalian ambil. Nah, pada saat itu, kali 3 apa kali 6 ya? Saya kurang Kali ingat. tiga, kali tiga, betul Iya, kali kali tiga. 3 kali 3 kali 3. Terus pada saat itu prodi yang saya ambil itu komputasi statistik. Alhamdulillah saya itu berada di urutan ke 7 apa 8 ya? Ya, 7 atau 8 dari yang mendaftar itu 270-an. 270-an. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Kak Sarah kayaknya teman-teman peserta ini nggak sabar lagi ya menunggu materi dari Kak Sarah. Soalnya pertanyaannya udah nyinggung-nyinggung masuk ke materi kedinasan nih. Oke, baik. Siap, siap. Kak Rifki, dari saya pertanyaan terakhir ya dan penutup untuk sharing session ini. Kalau di STIS itu, apakah ada juga seperti di STAN? Enggak, Kak Rifki. Kalau seingat saya, ada anaknya teman saya yang daftar di PKN STAN.
ngambilnya jurusan akuntansi. Dan yang menyedihkan Kak Rifki, anaknya teman saya itu harus ke DO karena nilainya tidak cukup di semester 3 kalau nggak salah. Kalau di STIS ada juga nggak istilah kayak gitu Kak Rifki? Hmm. Oke, jadi Kak Aso, fun fact, semester pertama itu ada beberapa teman saya malah yang ke DO. IP-nya itu tidak memenuhi ambang batas minimal yaitu 2,5. Dan kebetulan teman saya yang kena DO itu dari Sulawesi Selatan juga. Jadi teman-teman memang selama di STIS itu tidak boleh yang namanya membawa secara santai apa-apa karena tiap semester mulai semester saat ini teman-teman akan yang berhadapan dengan yang namanya DO. Jadi tekanan untuk belajar itu akan memang sangat-sangat tinggi. Tapi kalau teman-teman yang memang rajin dan ulet pasti bisa bertahan. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa ya sharing sessionnya Kak Rifki ini malam. eh Ya kelihatan sih dari badannya Kak Rifki makin tambah gemuk tuh. Malah sering begadang lagi nih belajarnya ya. Ya Iya. oke, kita doain Kak Rifki bisa lancar di pendidikannya dan insya Allah Amin. kembali mengabdi ke negara kita khususnya ke daerah Sulawesi Selatan nanti Amin. dan kita menantikan Kak Rifki di cerita-cerita sukses selanjutnya. Oke Amin. Kak Rifki, thank you banget deh malam ini atas Kak. waktunya dan kita doakan di Zoom malam ini ada juga yang mengikuti jejak dari Kak Rifki. Amin. 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 Oke, thank you Kak Rifki.